Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden berwarna krem di kamar mereka, melukis garis-garis hangat di atas lantai kayu yang mengkilap. Kirana menggeliat pelan, merasakan kehangatan yang bukan hanya berasal dari sang surya, tetapi juga dari lengan kokoh yang melingkar di pinggangnya. Ia membalikkan badan perlahan, tak ingin membangunkan pria yang tidur begitu pulas di sampingnya. Praditya, suaminya. Nama yang selalu berhasil membuat sudut bibirnya terangkat tanpa ia sadari. Ia mengamati wajah damai Adit. Panggilan sayangnya untuk Praditya. Rahangnya yang tegas terlihat lebih lembut saat tertidur, dan napasnya yang teratur adalah melodi paling menenangkan yang pernah Kirana dengar. Sudah 2 tahun ia menyandang status sebagai Nyonya Praditya Handoko, dan setiap pagi terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah mimpi yang tak pernah berani ia bayangkan setelah badai hebat yang memorak-porandakan hidupnya 5 tahun lalu. Rumah ini, sebuah paviliun modern dengan taman belakang yang luas dan kolam ikan koi yang gemericik airnya terdengar sampai ke kamar, adalah saksi bisu kebahagiaannya. Setiap sudutnya dirancang dengan sentuhan personal mereka berdua. Tidak ada lagi dinginnya dinding marmer yang seolah ikut menghakimi. Tidak ada lagi tatapan tajam yang menguliti harga dirinya setiap kali ia melintas di ruang keluarga. Di sini, di rumah ini, hanya ada kehangatan, tawa, dan cinta yang tulus. Kirana melepaskan pelukan Adit dengan sangat hati-hati, lalu beranjak dari tempat tidur. Ia mengenakan kimono satinnya dan berjalan menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh adalah ritual paginya. Sambil menunggu air mendidih, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Dapur mereka menyatu dengan ruang makan dan ruang keluarga dalam konsep terbuka. Sebuah foto pernikahan besar terpajang di dinding utama. Di foto itu, ia tersenyum begitu lepas. Matanya berbinar menatap Adit yang merangkulnya dengan tatapan penuh puja. Senyum yang sempat hilang dan terkubur selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas begitu saja, dipicu oleh hal sepele. Ia melihat sebuah vas bunga kosong di atas meja makan. Dulu, ia sangat suka merangkai bunga. Itu adalah salah satu keahlian kecilnya yang selalu coba ia gunakan untuk menghangatkan rumah tangganya yang dulu. Namun, usahanya selalu bertemu dengan dinding es. Bunga lagi, bunga lagi. Suara sinis itu menggema di benaknya. Begitu nyata seolah baru diucapkan kemarin. Suara Ibu Wati, mantan mertuanya. Buat apa buang-buang uang untuk sesuatu yang akan layu dalam beberapa hari? Lebih baik uangnya kamu tabung. Dasar tidak bisa berpikir panjang. Pantas saja rezeki Gilang seret terus sejak menikah denganmu. Kirana memejamkan mata. Tangannya mencengkeram pinggiran meja dapur. Ingatan itu datang seperti banjir bandang, membawa serta lumpur kepahitan yang ia kira sudah mengering. Ia ingat betul hari itu. Ia baru saja selesai merangkai bunga lili putih kesukaannya di ruang tamu rumah mertuanya, tempat ia dan Gilang, mantan suaminya, menumpang tinggal. Ia berharap rangkaian itu bisa sedikit mencairkan suasana yang selalu tegang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Wati datang dengan wajah masam, menginspeksi hasil karyanya dengan tatapan merendahkan. Hinaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Di depan beberapa kerabat yang kebetulan sedang berkunjung. Kirana hanya bisa menunduk, merasakan wajahnya memanas karena malu dan sakit hati. Ia melirik Gilang, berharap suaminya saat itu akan membelanya. Tapi Gilang hanya diam, mengalihkan pandangan seolah tidak terjadi apa-apa. Keheningan Gilang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 caci maki Ibu Wati. Itu bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Selama 5 tahun pernikahannya dengan Gilang, hidup Kirana terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap hari adalah perjuangan untuk membuktikan bahwa ia pantas, bahwa ia layak. Ibu Wati tidak pernah menyukainya sejak awal. Menurutnya, Kirana hanyalah gadis biasa dari keluarga sederhana yang tidak sepadan dengan Gilang, putranya yang ia anggap sebagai pangeran. Bibit, bebet, bobot. 3 kata keramat itu selalu didengungkan di telinganya. Kirana tidak punya bibit unggul dari keluarga terpandang, tidak punya bebet atau status sosial yang bisa dibanggakan, dan jelas tidak punya bobot atau kekayaan yang bisa menunjang karir Gilang. Puncak dari segala penderitaan adalah ketika setelah 5 tahun menikah, ia tak kunjung memberikan cucu.
Stigma mandul dilekatkan padanya tanpa ampun. Setiap pertemuan keluarga adalah panggung bagi Ibu Wati untuk menyindirnya. Itu si Vika, teman arisan ibu. Baru setahun menikah sudah isi. Memang kalau bibitnya bagus itu beda. Ya, ujarnya sambil melirik tajam ke arah Kirana. Kirana hanya bisa meremas tangannya di bawah meja, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Gilang, lagi-lagi, hanya diam. Perceraian menjadi jalan keluar yang tak terhindarkan. Prosesnya begitu menyakitkan. Bukan karena ia masih mencintai Gilang. Cintanya sudah lama mati terkikis oleh kebisuan dan ketidakpedulian suaminya. Yang menyakitkan adalah cara keluarga itu melepaskannya. Ia diusir dari rumah itu hanya dengan satu koper pakaian. Seolah ia adalah sampah yang harus segera dibuang. Perempuan pembawa sial. Bisik Ibu Wati di telinganya saat ia menyerahkan surat cerai untuk ditandatangani. Sayang, kamu melamun. Sebuah suara lembut membuyarkan kenangan pahit itu. Kirana tersentak. Adit sudah berdiri di belakangnya. Kedua tangannya kini melingkar di perut Kirana. Dagunya bersandar di bahu istrinya. Aroma sabun dan sampo Adit yang segar langsung menenangkannya. Mas Adit, kapan bangun? Kok aku nggak dengar? Kirana berusaha menormalkan suaranya. Baru saja. Aku lihat kamu berdiri di sini, diam, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Adit membalikkan tubuh Kirana agar menghadapnya. Ia menangkup wajah istrinya dengan kedua telapak tangannya yang hangat. Ada apa? Mimpi buruk. Mata Adit yang teduh menatapnya lekat, penuh kekhawatiran. Pria ini, suaminya, adalah antitesis dari semua masa lalunya. Adit tidak pernah menuntutnya untuk menjadi siapa-siapa. Adit mencintainya karena ia adalah Kirana. Adit menghargai setiap hal kecil yang ia lakukan. Jika ia merangkai bunga, Adit akan memujinya setinggi langit dan memotretnya untuk dipajang di media sosialnya dengan tulisan, "Karya istriku tercinta." Jika ia memasak, bahkan jika rasanya sedikit keasinan, Adit akan memakannya sampai habis dan berkata, "Ini masakan ternak di dunia, karena kamu yang buat." "Nggak apa-apa, Mas. Cuma teringat sesuatu." Jawab Kirana sambil tersenyum, senyum yang tulus. "Aku buatin kopi, ya." Adit tidak mendesak lebih jauh. Ia tahu Kirana memiliki luka dari masa lalu yang terkadang masih membayangi. Ia hanya mengecup kening Kirana dengan lembut, sebuah kecupan yang seolah berkata, "Aku di sini, kamu aman sekarang." "Terima kasih, sayang," bisik Adit. "Nanti siang jadi, kan? Kita makan di luar? Aku sudah pesan tempat di restoran favoritmu." Kirana mengangguk antusias. "Jadi dong, Mas." Mereka menghabiskan pagi itu dengan obrolan ringan sambil menikmati kopi dan sarapan sederhana. Kirana menceritakan tentang pesanan karangan bunga yang membludak di toko bunga kecil miliknya. Sebuah usaha yang ia rintis dari nol setelah bercerai dan didukung penuh oleh Adit. Adit mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan masukan atau sekadar melemparkan pujian. Inilah hidupnya sekarang. Sebuah kehidupan yang ia bangun kembali dari puing-puing kehancuran. Ia memiliki suami yang memujanya, usaha kecil yang ia cintai, dan yang terpenting, ia memiliki kembali harga dirinya. Ia merasa utuh. Ia merasa bahagia. Ia berpikir, babak kelam dalam hidupnya sudah benar-benar berakhir dan terkunci rapat. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan membuka kembali luka lama, hanya untuk memberinya kesempatan menutupnya dengan cara yang paling tak terduga. Siang itu, pusat perbelanjaan paling mewah di jantung kota tampak ramai seperti biasanya. Lantai marmernya yang berkilauan memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit yang tinggi. Aroma parfum mahal bercampur dengan alunan musik klasik yang lembut menciptakan atmosfer elegan yang khas. Kirana berjalan santai, menenteng sebuah tas belanja kecil berisi kemeja yang baru saja ia beli sebagai hadiah ulang tahun untuk Adit. Mereka sudah selesai makan siang, dan Adit harus kembali ke kantor untuk rapat penting. Sementara Kirana memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar sebelum pulang. Ia merasa ringan dan bahagia. Perasaan damai menyelimutinya. Ia berhenti di depan etalase sebuah butik ternama,
mengagumi gaun malam berwarna zamrud yang terpajang di manekin. Ia membayangkan betapa cantiknya gaun itu jika ia kenakan saat menghadiri acara makan malam perusahaan Adit bulan depan. Ia sama sekali tidak menyadari sepasang mata yang mengamatinya dari kejauhan dengan tatapan tak suka. Kirana. Suara itu. Suara yang tajam dan familiar itu menusuk gendang telinganya, membuatnya membeku seketika. Seluruh kebahagiaan yang ia rasakan beberapa detik lalu menguap begitu saja, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke tulang punggung. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemilik suara itu. Suara yang selama bertahun-tahun menghantui mimpi buruknya. Dengan berat hati, ia membalikkan badan. Di sana, berdiri tak jauh darinya, adalah Ibu Wati. Penampilannya masih sama seperti dalam ingatannya, bahkan lebih mencolok. Ia mengenakan gamis sutra berwarna merah marun, dipadukan dengan kerudung yang dililit rumit dan dihiasi bros emas besar. Pergelangan tangannya penuh dengan gelang keroncong yang bergemerincing setiap kali ia bergerak, dan jari-jarinya dihiasi cincin-cincin bermata besar. Riasan wajahnya tebal, dengan alis yang dilukis tajam dan lipstik merah menyala yang membuat senyumnya terlihat seperti sebuah seringai. "Oh, benar kamu ternyata. Ibu kira salah lihat," kata Ibu Wati, berjalan mendekat. Matanya bergerak cepat dari atas ke bawah, menilai penampilan Kirana dengan tatapan menghakimi yang sangat ia kenal. Kirana hari itu hanya mengenakan blus sederhana berwarna putih dan celana kulot. Penampilan yang rapi dan bersih. Namun di mata Ibu Wati, itu pasti terlihat seperti pakaian orang susah. "Selamat siang, Bu," sapa Kirana, berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang dan sopan. Jantungnya berdebar kencang, seolah sedang berlari maraton. "Siang. Sendirian saja?" tanya Ibu Wati, nadanya jelas meremehkan. "Masih seperti dulu. Ya, suka keluyuran di mal sendirian. Tidak ada yang menemani." Kirana menarik napas dalam-dalam. "Saya habis makan siang dengan suami saya, Bu. Beliau harus kembali ke kantor." Alis Ibu Wati terangkat sebelah. "Oh, suami? Jadi kamu sudah menikah lagi? Cepat juga lakunya." "Ya, Ibu kira." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun jeda itu sudah cukup untuk menyampaikan hinaan yang tersirat. Kirana hanya tersenyum tipis, memilih untuk tidak menanggapi. Ia tidak ingin merusak harinya dengan berdebat dengan wanita ini. "Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu." Baru saja ia hendak melangkah pergi, Ibu Wati menahan lengannya. Cengkeramannya cukup kuat. "Tunggu dulu. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ibu juga sedang bersama menantu baru Ibu. Kamu harus kenalan." Ibu Wati menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya dengan gerakan yang berlebihan. "Vika, Reza, sini, sayang." Panggilnya dengan suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Dari arah sebuah toko tas mewah, muncul sepasang suami istri. Si wanita, yang Kirana tebak adalah Vika, tampak seumuran dengannya. Ia sangat cantik, dengan rambut panjang tergerai dan tubuh semampai. Ia mengenakan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya dan menenteng tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan modal toko bunga Kirana. Di sampingnya, seorang pria yang Kirana duga adalah Reza, tampak gagah dengan kemeja polo bermerek dan celana bahan. Ia terlihat rapi dan profesional. Mereka berdua berjalan menghampiri dengan ekspresi sedikit bingung. "Ada apa, Ma?" tanya Vika dengan suara manja. "Ini loh, kebetulan ketemu teman lama," jawab Ibu Wati. Matanya kembali menatap Kirana dengan kilatan kemenangan. "Kirana, kenalkan. Ini Vika, istri Gilang sekarang. Dan ini suaminya Vika, maksud Ibu, ini Reza, suami Vika." "Aduh, Ibu salah sebut terus. Maksud Ibu, ini Reza, menantu baru Ibu yang satunya lagi." Bukan. Aduh, bagaimana sih? Ini Vika, istri Gilang. Dan ini Reza, suaminya. Bukan. Reza ini." Kirana menahan keinginan untuk memutar bola matanya. Ia tahu Ibu Wati sengaja berbelit-belit untuk membuatnya merasa canggung dan tidak nyaman. "Maksud Mama, ini Vika,
istri Mas Gilang. Dan yang ini Reza, suami adiknya Mas Gilang. Vika akhirnya mengklarifikasi dengan nada sedikit jengkel, seolah malu dengan tingkah mertuanya. Ah, iya, itu maksud ibu. Seru Ibu Wati, sama sekali tidak terlihat malu. Nah, Kirana, ini Vika. Cantik, kan? Dari keluarga terpandang. Ayahnya pengusaha properti. Jelas beda kelas sama kamu. Hinaan itu begitu telak dan tanpa tedeng aling-aling. Vika tersenyum miring, menatap Kirana dengan pandangan superior. Reza hanya mengangguk canggung, tampak tidak nyaman dengan situasi itu. Kirana merasakan darahnya mendidih. Ia sudah berusaha untuk pergi, berusaha untuk menghindar, tetapi wanita tua ini seolah sengaja menariknya ke dalam drama yang ia ciptakan. Harga dirinya yang sudah susah payah ia bangun kembali, kini diinjak-injak di depan umum. Dan ini Reza, lanjut Ibu Wati, kini mengalihkan fokusnya pada pria di samping Vika, meskipun tadi ia salah menyebutnya. Kirana menyadari, sepertinya Ibu Wati sedang bersama dua menantunya sekaligus, Vika istri Gilang, dan seorang lagi yang merupakan suami dari anak perempuannya, yang bernama Reza. Ibu Wati menepuk-nepuk punggung Reza dengan bangga. Menantu ibu yang ini juga tidak kalah hebat. Reza ini manajer di salah satu perusahaan multinasional terbesar di negeri ini. Jabatannya tinggi, gajinya 2 digit. Sebentar lagi juga mau dipromosikan jadi direktur. Iya, kan, Za? Reza tampak sedikit salah tingkah. Doakan saja, Bu, jawabnya singkat. Pasti, orang hebat seperti kamu pasti karirnya lancar. Timpal Ibu Wati. Kemudian, ia kembali menatap Kirana. Tatapannya kini penuh dengan belas kasihan yang dibuat-buat. Kasihan kamu, ya? Dulu waktu sama Gilang, hidup pas-pasan. Sekarang setelah cerai, pasti lebih susah lagi. Suamimu yang baru kerja apa? Pegawai biasa? Atau jangan-jangan pengangguran? Kirana sudah tidak tahan lagi. Amarah yang selama ini ia pendam mulai naik ke permukaan. Namun, ia teringat wajah teduh Adit. Ia teringat kebahagiaan yang ia rasakan. Meladeni wanita ini hanya akan mengotori hatinya. Ia harus pergi dari sini. Dengan senyum yang ia paksakan sekuat tenaga, Kirana menatap Ibu Wati. Saya turut senang dengan kebahagiaan ibu dan keluarga. Suami saya sudah menunggu. Saya permisi. Tanpa menunggu jawaban, Kirana membalikkan badan dan berjalan pergi dengan langkah cepat. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi ia bisa merasakan tatapan menusuk dari Ibu Wati di punggungnya. Ia juga bisa mendengar samar-samar suara wanita itu yang berkata kepada menantunya. Lihat, kan? Begitulah nasib perempuan yang tidak punya apa-apa. Selalu lari dari kenyataan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kirana. Ia berjalan lebih cepat, berusaha keluar dari mal itu secepat mungkin, mencari udara segar untuk meredakan sesak di dadanya. Pertemuan tak terduga itu telah berhasil merusak harinya yang sempurna, dan tanpa ia sadari, pertemuan itu juga telah menyalakan sumbu dari sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi. Kirana baru saja mengambil langkah pertamanya untuk pergi ketika suara Ibu Wati kembali menggelegar, lebih keras dari sebelumnya, seolah sengaja ditujukan untuk seluruh pengunjung butik di sekitar mereka. Mau kemana buru-buru, Kirana? Sombong sekali sekarang. Ya, dulu waktu masih jadi menantu ibu, tidak pernah berani pergi sebelum ibu suruh. Langkah Kirana terhenti seketika. Tubuhnya menegang. Ia tidak percaya wanita itu benar-benar melakukannya, mempermalukannya lebih jauh di depan umum. Ia membalikkan badan perlahan, bukan karena ia mau, tapi karena ia merasa puluhan pasang mata kini tertuju padanya, menanti drama apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajahnya terasa panas, dan ia berharap lantai marmer di bawahnya bisa terbelah dan menelannya bulat-bulat. Ibu Wati tersenyum puas, melihat Kirana kembali ke panggung yang telah ia siapkan. Ia melingkarkan lengannya di lengan Vika dan Reza, menarik mereka lebih dekat seolah sedang memamerkan piala kemenangan. Duduk dulu sebentar, katanya, menunjuk ke arah sofa beludru yang ada di dalam butik. Tidak baik memutuskan tali silaturahmi. Anggap saja ini reuni kecil. Tanpa menunggu persetujuan Kirana,
Ibu Wati berjalan angkuh menuju sofa itu dan duduk. Vika mengikutinya dengan gaya angkuh. Sementara Reza tampak serba salah namun tak punya pilihan selain menurut. Dengan perasaan terpaksa, Kirana akhirnya ikut duduk di sebuah kursi tunggal yang berhadapan dengan mereka. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang akan segera diadili. Begitu mereka semua duduk, rentetan kalimat berbisa itu pun dimulai. Ibu Wati seolah membuka keran yang sudah lama tersumbat, memuntahkan semua kesombongan dan kebencian yang ia simpan. Jadi, Kirana, ia memulai. Suaranya manis namun penuh racun. Lihatlah Vika. Sejak dia jadi menantu ibu, rumah kami jadi lebih berwarna. Dia pintar merawat diri, pintar bergaul dengan kalangan atas. Setiap arisan, ibu selalu jadi pusat perhatian karena punya menantu secantik dan secerdas dia. Bulan lalu saja, Gilang baru membelikannya set perhiasan berlian. Sebagai hadiah karena Vika berhasil menggolkan proyek besar untuk perusahaan ayahnya. Tentu saja, itu juga berkat koneksi Gilang. Mereka itu pasangan yang serasi, saling mengangkat derajat satu sama lain. Setiap kata adalah sebuah tusukan. Kirana ingat betul bagaimana dulu ia pernah mencoba membantu keuangan keluarga dengan menjual kue kering buatannya saat Lebaran. Usahanya itu dicemooh habis-habisan oleh Ibu Wati. Memalukan. Menantu keluarga Handoko jualan kue di pinggir jalan. Mau ditaruh di mana muka ibu? Begitu katanya waktu itu. Kini, menantu barunya yang menggolkan proyek, dipuji setinggi langit. Vika yang mendengar pujian itu hanya tersenyum simpul. Jemarinya dengan sengaja memainkan liontin berlian yang menggantung di lehernya, memastikan Kirana melihatnya dengan jelas. Kemudian, tatapan Ibu Wati beralih pada Reza. Dan menantu ibu yang ini, si Reza, katanya sambil menepuk-nepuk paha Reza. Dia ini kebanggaan kami semua. Kerjanya di Nusantara Jaya Group. Tahu, kan, perusahaan apa itu? Perusahaan raksasa. Kantornya saja di gedung pencakar langit paling tinggi di Jakarta. Gajinya jangan ditanya. Cukup untuk membeli mobil Eropa baru setiap tahun kalau dia mau. Reza hanya tersenyum tipis. Tampak sedikit tidak nyaman dengan bualan mertuanya yang berlebihan. Namun ia tidak membantah. Dulu, waktu kamu masih sama Gilang, Ibu Wati mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya sedikit merendah seolah berbagi rahasia, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Jangankan beli mobil Eropa, untuk membayar cicilan mobil Jepang bekas saja Gilang harus pontang-panting. Ibu sampai heran. Apa uangnya kamu pakai untuk foya-foya di belakang kami? Atau memang kamunya yang pembawa sial? Jadi rezeki suami seret. Darah Kirana berdesir. Hinaan yang sama persis seperti yang dulu sering ia dengar. Hinaan yang membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Kini, kata-kata itu diucapkan lagi di depan orang-orang baru, Vika dan Reza, seolah untuk menegaskan betapa rendahnya ia di mata mereka. Tapi syukurlah, lanjut Ibu Wati lagi. Nadanya berubah dramatis. Setelah berpisah darimu, rezeki Gilang langsung terbuka lebar. Proyeknya lancar, jabatannya naik. Benar kata orang tua dulu, istri itu penentu rezeki suami. Kalau istrinya dari keluarga baik-baik, berpendidikan, dan pintar membawa diri seperti Vika, rezeki suami pasti mengalir deras. Coba lihat penampilanmu sekarang. Baju biasa saja, tas juga tidak bermerek. Pasti hidupmu susah. Ya? Suamimu yang baru itu, apa sanggup membawamu jalan-jalan ke luar negeri seperti Reza yang baru saja mengajak kami sekeluarga liburan ke Singapura? Kirana menatap kosong ke arah vas bunga anggrek di meja di depannya. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia membiarkan semua kata-kata itu masuk ke telinga kiri dan berusaha mengeluarkannya lewat telinga kanan. Ia teringat Adit. Teringat bagaimana Adit selalu mengatakan bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, apalagi oleh pendapat orang dari masa lalunya yang kelam. Ia melihat Vika berbisik sesuatu pada Reza sambil terkikik geli. Ia melihat Reza yang hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dan ia melihat Ibu Wati yang wajahnya berseri-seri,
mabuk oleh kesombongannya sendiri. Dalam sekejap, Kirana tidak lagi merasakan sakit hati. Yang ia rasakan justru iba. Ia kasihan melihat mereka. Kebahagiaan mereka begitu semu, hanya diukur dari materi, dari pujian, dan dari merendahkan orang lain. Kebahagiaan yang rapuh, yang bisa hancur kapan saja. Setelah Ibu Wati menyelesaikan pidato panjangnya, suasana menjadi hening sejenak. Ia tampak menunggu reaksi Kirana, berharap melihat wajah sedih, marah, atau iri. Namun yang ia dapatkan adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Kirana mengangkat wajahnya. Sebuah senyum tulus, bukan senyum paksaan, terukir di bibirnya. Matanya jernih, tidak ada tanda-tanda air mata. Saya benar-benar ikut berbahagia mendengar semua kabar baik ini, Bu, katanya dengan suara yang tenang dan mantap. Semoga keluarga Ibu selalu dilimpahi kebahagiaan dan kemewahan seperti yang Ibu ceritakan. Keheningan melanda. Ibu Wati, Vika, dan Reza tampak terkejut dengan respons itu. Mereka mengharapkan drama, tapi yang mereka dapatkan adalah ketulusan yang menampar. Kirana kemudian berdiri dari kursinya. Ia merapikan blusnya yang sedikit kusut. Terima kasih sudah berbagi cerita. Tapi saya benar-benar harus pergi sekarang. Suami saya pasti sudah khawatir. Ia mengangguk sopan ke arah mereka semua. Permisi. Kali ini, tidak ada yang menahannya. Ibu Wati hanya bisa menatapnya dengan mulut sedikit ternganga. Kehabisan kata-kata. Kirana berjalan keluar dari butik itu dengan langkah tegap dan kepala tegak. Ia tidak lari. Ia berjalan dengan keanggunan seorang pemenang. Punggungnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul terlepas begitu saja. Meski hatinya masih sedikit perih, ia tahu ia telah memenangkan pertempuran hari ini. Pertempuran melawan masa lalunya, dan yang terpenting, pertempuran melawan dirinya sendiri. Kirana berhasil mempertahankan ketegarannya sampai ia masuk ke dalam mobilnya di area parkir basement. Begitu pintu mobil tertutup, memisahkannya dari keriuhan dunia luar, pertahanannya runtuh seketika. Tubuhnya bergetar hebat, dan isak tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah juga. Ia menelungkupkan wajahnya di atas kemudi, membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi blus putihnya. Semua rasa sakit, penghinaan, dan kenangan pahit yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam, kini muncul kembali ke permukaan, ditarik paksa oleh pertemuan tadi. Kata-kata Ibu Wati terngiang-ngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Pembawa sial, tidak sekelas. Hidupmu pasti lebih susah. Setiap kalimat terasa seperti cambukan yang meninggalkan luka tak kasat mata. Ia menangis bukan karena ia iri dengan perhiasan Vika atau liburan Reza. Ia menangis karena luka lama itu ternyata belum sembuh total. Ada bagian dari dirinya yang masih rapuh. Bagian yang masih terpengaruh oleh opini wanita tua itu. Ia marah pada dirinya sendiri karena membiarkan kata-kata itu kembali menyakitinya. Setelah beberapa menit menangis sejadi-jadinya, ia mengangkat kepala. Wajahnya basah dan sembab. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Pemandangan yang menyedihkan. Ia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatannya. Cukup, Kirana. Cukup, bisiknya pada diri sendiri. Ia menyalakan mesin mobil dan mulai melaju perlahan keluar dari parkiran. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia memutar ulang setiap detik pertemuan tadi. Senyum mengejek Vika, wajah canggung Reza, dan tatapan penuh kemenangan di mata Ibu Wati. Di tengah badai emosi itu, terlintas wajah teduh Adit. Wajah suaminya yang selalu berhasil memberinya ketenangan. Ia ingin segera sampai di rumah, ingin segera berada dalam pelukan pria itu. Pelukan yang selalu terasa seperti benteng teraman di dunia. Saat tiba di depan gerbang rumahnya yang megah, Kirana berhenti sejenak. Ia mencoba merapikan penampilannya. Mengusap sisa air mata di pipinya, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia tidak ingin Adit melihatnya dalam kondisi seperti ini. Ia tidak ingin Adit khawatir. Ia ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia kuat. Namun, semua usahanya sia-sia. Begitu ia masuk ke dalam rumah,
Adit yang sedang membaca buku di ruang keluarga langsung menyambutnya. Dan dalam sepersekian detik, pria itu tahu ada sesuatu yang salah. Sayang, kamu sudah peu. Kalimat Adit terhenti. Ia berdiri dari sofa, matanya yang tajam langsung menangkap sisa-sisa kesedihan di wajah istrinya. Matamu sembab. Kamu habis menangis. Kirana berusaha tersenyum. Enggak, Mas. Tadi di jalan kena debu, jadi agak perih. Dalihnya, sebuah kebohongan yang terdengar sangat tidak meyakinkan bahkan di telinganya sendiri. Adit berjalan mendekat. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menangkup wajah Kirana dengan lembut. Ibu jarinya mengusap pelan bawah mata istrinya yang sedikit bengkak. Tatapannya penuh dengan kekhawatiran dan kelembutan. Justru kelembutan itulah yang akhirnya meruntuhkan kembali dinding pertahanan Kirana. Ia tak sanggup lagi berpura-pura. Air mata kembali mengalir di pipinya. Mas. Hanya satu kata itu yang berhasil keluar dari bibirnya. Suaranya bergetar. Adit langsung menariknya ke dalam pelukan hangat. Pelukan yang erat dan protektif. Ia membiarkan Kirana menangis di dadanya. Mengelus punggungnya dengan sabar. Saha. Tidak apa-apa. Keluarkan saja semuanya. Aku di sini. Bisiknya di telinga Kirana. Mereka berdiri seperti itu cukup lama. Sampai isak tangis Kirana mereda menjadi isakan-isakan kecil. Adit kemudian menuntunnya untuk duduk di sofa. Ia pergi sebentar ke dapur dan kembali dengan segelas air putih hangat. Lalu menyodorkannya pada Kirana. Minum dulu, katanya lembut. Kirana menerima gelas itu dengan tangan gemetar dan meminumnya perlahan. Kehangatan air itu sedikit membantu menenangkan debaran jantungnya. Adit duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Ia tidak mendesak. Ia menunggu dengan sabar sampai Kirana siap untuk bercerita. Setelah beberapa saat hening, Kirana akhirnya mulai berbicara dengan suara serak. Aku ketemu Ibu Wati di mal tadi, Mas. Rahang Adit sedikit mengeras mendengar nama itu. Ia tahu betul siapa Ibu Wati dan bagaimana perlakuannya pada Kirana di masa lalu. Dia tidak sendirian, lanjut Kirana. Dia bersama menantu-menantunya. Istri baru Gilang, dan suami dari adik perempuannya Gilang. Kirana kemudian menceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Ia menceritakan bagaimana Ibu Wati memanggilnya dengan suara keras. Bagaimana ia dipaksa berkenalan. Bagaimana ia harus duduk mendengarkan semua kesombongan wanita itu. Ia mengulangi setiap hinaan yang dilontarkan padanya. Tentang bagaimana ia disebut pembawa sial. Tentang bagaimana hidupnya dianggap lebih susah setelah bercerai. Tentang perbandingan antara dirinya dengan menantu-menantu baru yang dianggap beda kelas. Adit mendengarkan setiap kata dengan saksama. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ekspresi dingin yang jarang terlihat. Tangannya yang menggenggam tangan Kirana semakin erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Dan dia sangat membanggakan salah satu menantunya itu. Mas, yang namanya Reza, kata Kirana. Suaranya terdengar getir. Katanya dia manajer hebat di perusahaan besar. Gajinya selangit. Sebentar lagi mau jadi direktur. Dia bilang nama perusahaannya, apa ya tadi? Kirana mencoba mengingat-ingat. Ah, iya, Nusantara Jaya Group. Dia menyebutnya berkali-kali, seolah itu adalah perusahaan paling hebat di seluruh dunia. Saat nama, Nusantara Jaya Group, keluar dari bibir Kirana, Adit terdiam. Ekspresinya berubah. Ada kilat aneh di matanya. Genggaman tangannya sedikit melonggar, bukan karena ia melepaskannya, tapi karena pikirannya tiba-tiba teralihkan. Kirana yang terlalu larut dalam kesedihannya tidak menyadari perubahan kecil itu. Ia menyandarkan kepalanya yang terasa berat di bahu Adit, merasa lelah setelah mengeluarkan semua beban di hatinya. Aku benci diriku sendiri, Mas. Aku benci karena kata-kata mereka masih bisa menyakitiku. Adit kembali memfokuskan perhatiannya pada Kirana. Ia mengecup puncak kepala istrinya dengan penuh kasih. Jangan pernah membenci dirimu sendiri. Sayang, kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Wajar jika kamu terluka. Itu menunjukkan hatimu masih berfungsi dengan baik. Mereka yang seharusnya malu dengan hati mereka yang penuh kebencian.
Kata-kata Adit terasa seperti balsam yang menyejukkan lukanya. Ia merasa sedikit lebih baik. Ia memejamkan mata, menikmati rasa aman dalam dekapan suaminya. Sementara Kirana mulai tenang, pikiran Adit justru bekerja dengan cepat. Nusantara Jaya Group. Itu adalah nama perusahaan induk yang ia pimpin. Sebuah raksasa bisnis yang ia bangun dari nol. Dan Reza. Nama itu terdengar tidak asing. Ia memiliki ratusan manajer, tapi nama itu, sepertinya ia pernah mendengarnya dalam laporan kinerja beberapa waktu lalu. Sebuah ide yang dingin dan tajam mulai terbentuk di benaknya. Ia memeluk Kirana lebih erat, namun tatapannya kini lurus ke depan, menembus dinding ruang keluarga mereka. Wajahnya mengeras, menampilkan sisi seorang CEO yang tegas dan tak kenal kompromi. Sisi yang jarang sekali Kirana lihat. Jadi, pria yang menjadi alat kesombongan mantan mertua istrinya, pria yang menjadi bagian dari orang-orang yang telah menghina dan menyakiti wanita yang paling ia cintai di dunia ini, ternyata adalah karyawannya sendiri. Dunia memang terkadang selucu ini. Dan di benak Adit, ini bukan lagi sekadar masalah pribadi istrinya. Ini sudah menjadi masalahnya juga. Dan ia akan menyelesaikannya. Keheningan menyelimuti ruang keluarga mereka setelah Kirana selesai bercerita. Yang terdengar hanyalah embusan napas mereka dan detak jam dinding yang terasa melambat. Kirana masih menyandarkan kepalanya di bahu Adit, merasakan kelegaan karena telah menumpahkan seluruh bebannya. Namun, ia mulai merasakan ada yang aneh. Suaminya, yang biasanya akan terus mengelus rambutnya atau membisikkan kata-kata penenang, kini terasa diam dan kaku. Pelukannya masih erat, tetapi ada sebuah energi berbeda yang terpancar darinya, sebuah ketegangan yang terkendali. "Mas?" panggil Kirana pelan, mengangkat kepalanya untuk menatap wajah suaminya. Dugaannya benar. Wajah Adit terlihat berbeda. Matanya yang biasanya teduh kini menatap lurus ke depan dengan sorot yang tajam dan sulit diartikan. Rahangnya mengeras, membentuk garis tegas yang menunjukkan bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Ia seperti seekor singa yang tenang, namun Kirana tahu ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. "Mas Adit, kamu kenapa?" tanya Kirana lagi, sedikit khawatir. Adit seolah tersadar dari lamunannya. Ia menoleh pada Kirana, dan sorot matanya langsung melembut begitu bertemu pandang dengan istrinya. Ia menghela napas panjang. "Tidak apa-apa, sayang. Mas hanya sedang berpikir." "Mikirin apa?" Adit tidak langsung menjawab. Ia melepaskan pelukannya dengan lembut, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan sofa. Gerakannya penuh kegelisahan yang terukur. Kirana memperhatikannya dengan bingung. Ia belum pernah melihat Adit seperti ini sebelumnya. "Kamu yakin nama perusahaannya Nusantara Jaya Group?" tanya Adit. Suaranya terdengar datar dan serius. Kirana mengangguk. "Iya, Mas. Ibu Wati menyebutnya berkali-kali. Dia sangat bangga menantunya bisa bekerja di sana. Dan nama menantunya, Reza. Kamu tahu nama lengkapnya?" Kirana mencoba mengingat-ingat. "Aku tidak tahu, Mas. Mereka hanya memanggilnya Reza." "Kenapa memangnya? Apa Mas kenal?" Adit berhenti berjalan dan menatap Kirana lekat-lekat. "Sayang, tunggu di sini sebentar. Ada sesuatu yang harus Mas pastikan. Jangan kemana-mana." Tanpa menunggu jawaban, Adit berbalik dan berjalan cepat menuju ruang kerjanya yang terletak di ujung koridor. Kirana hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu dengan perasaan semakin bingung dan cemas. Ada rahasia apa di balik nama perusahaan itu? Mengapa reaksi Adit begitu serius? Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Kirana bangkit dari sofa dan menyusul Adit. Pintu ruang kerja Adit sedikit terbuka. Kirana mengintip dari celah pintu. Ia melihat suaminya sudah duduk di depan laptopnya yang menyala. Jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Wajahnya diterangi oleh cahaya layar. Kirana bisa melihat betapa fokus dan seriusnya Adit saat itu. Ia tidak ingin mengganggu, namun kakinya seolah terpaku di tempat. Di dalam, Adit baru saja masuk ke portal internal sumber daya manusia perusahaannya. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Ia mengetikkan nama, Reza,
Di kolom pencarian karyawan, beberapa nama muncul. Reza Hidayat, Reza Maulana, Reza Pratama. Ia butuh detail lebih. Kirana, panggil Adit tanpa menoleh. Seolah tahu istrinya ada di sana. Kirana tersentak. Ia mendorong pintu lebih lebar dan masuk ke dalam ruangan. Iya, Mas. Selain manajer, apa lagi yang mereka katakan tentang pekerjaan Reza ini? Tanya Adit. Matanya masih terpaku pada layar. Kirana mencoba mengingat kembali bualan Ibu Wati. Dia bilang sesuatu tentang penjualan? Atau pemasaran? Sesuatu seperti itu. Katanya dia hebat dalam menjual produk. Itu dia. Kepingan informasi yang dibutuhkan Adit. Dari beberapa nama Reza di daftar itu, hanya satu yang jabatannya sesuai. Reza Pratama, manajer pemasaran. Adit mengklik nama itu. Seketika, sebuah halaman profil lengkap muncul di layar. Di sudut kiri atas, terpampang sebuah foto formal. Foto seorang pria muda dengan senyum percaya diri, mengenakan kemeja dan dasi. Kirana mendekat ke meja kerja Adit. Ingin tahu apa yang sedang dilihat suaminya. Saat matanya menangkap foto di layar laptop, napasnya tercekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu, bisiknya. Suaranya bergetar. Tangannya terangkat dan menunjuk ke layar. Itu dia orangnya, Mas. Itu Reza. Pria di foto itu adalah pria yang sama yang beberapa jam lalu duduk dengan canggung di sofa butik, mendengarkan mertuanya menghina Kirana habis-habisan. Tidak salah lagi. Kirana menatap Adit dengan tatapan penuh kebingungan. Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan. Mengapa foto Reza ada di laptop suaminya? Apa hubungan mereka? Apakah mereka teman? Atau saingan bisnis? Kenapa? Kenapa fotonya ada di sini, Mas? Di laptopmu? Apa maksudnya ini semua? Tanya Kirana. Suaranya nyaris tak terdengar. Adit memutar kursinya hingga berhadapan penuh dengan Kirana. Ia meraih kedua tangan istrinya yang terasa dingin dan menggenggamnya erat. Ia menatap lurus ke dalam mata Kirana yang dipenuhi kebingungan. Waktunya telah tiba untuk membuka rahasia itu. Sayang, dengarkan Mas baik-baik. Adit memulai. Suaranya tenang namun mengandung bobot yang luar biasa. Nusantara Jaya Group, perusahaan yang dibangga-banggakan oleh Ibu Wati, perusahaan tempat Reza bekerja. Adit mengambil jeda sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Itu adalah perusahaan milik Mas, Kirana. Dan Mas adalah CEO-nya. Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Kata-kata Adit menggema di telinganya. Namun otaknya butuh beberapa detik untuk mencerna informasi tersebut. Nusantara Jaya Group, perusahaan suaminya? CEO? Ia menatap Adit. Lalu beralih menatap layar laptop yang masih menampilkan profil Reza. Lalu kembali menatap Adit. Ia menggelengkan kepalanya pelan, seolah tak percaya. Gak mungkin, Mas. Kamu pasti bercanda. Mas tidak pernah seserius ini, jawab Adit. Tatapannya meyakinkan. Kirana mundur selangkah, melepaskan genggaman tangan Adit. Ia selalu tahu Adit adalah seorang pengusaha sukses. Ia tahu Adit memiliki sebuah perusahaan besar. Tapi Adit tidak pernah gembar-gembor tentang hal itu. Ia hanya menyebut nama perusahaannya adalah NJG, singkatan yang tidak pernah Kirana pertanyakan lebih jauh. Adit selalu bersikap rendah hati dan sederhana saat di rumah. Kirana tidak pernah menyangka bahwa NJG adalah Nusantara Jaya Group yang legendaris itu. Raksasa bisnis yang gedungnya menjulang gagah di pusat kota. Gedung yang sering ia lewati dan kagumi dari jauh. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu di benaknya dengan kecepatan kilat. Ucapan Ibu Wati tentang kantor di gedung pencakar langit paling tinggi. Kirana pernah beberapa kali makan siang di restoran di puncak gedung itu bersama Adit. Ia selalu mengira Adit hanya menyewa ruang kantor kecil di sana. Ia tidak pernah tahu bahwa seluruh gedung itu adalah simbol dari kerajaan bisnis suaminya. Ironi ini begitu menusuk, begitu absurd, hingga Kirana tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi, selama ini, senjata yang digunakan Ibu Wati untuk menghinanya, kebanggaan semu yang mereka pamerkan untuk membuatnya merasa kecil,
ternyata adalah bagian dari dunia suaminya. Bagian dari kehidupannya yang baru. Pria yang mereka puja-puja sebagai manajer hebat ternyata hanyalah salah satu karyawan dari ratusan karyawan yang bekerja untuk suaminya. Rasa syok itu perlahan-lahan surut, digantikan oleh gelombang emosi yang aneh. Bukan lagi kesedihan atau sakit hati, melainkan sebuah perasaan kuat yang membuncah di dadanya. Perasaan memiliki kekuatan. Perasaan bahwa takdir sedang mempermainkan mereka dengan cara yang paling puitis. Ia kembali menatap layar laptop. Foto Reza yang tadinya terlihat menyebalkan, kini tampak kecil dan tidak berarti. Lalu ia menatap suaminya, Praditya Handoko, CEO Nusantara Jaya Group, pria yang mencintainya dengan tulus, pria yang memberinya segalanya tanpa pernah memintanya menjadi orang lain. Sebuah senyum kecil yang misterius mulai terkembang di bibir Kirana. Senyum yang tidak lagi mengandung air mata, melainkan percikan api. Malam itu, di dalam ruang kerja yang sunyi itu, Kirana menyadari satu hal. Permainan ini belum berakhir. Justru, babak yang paling menarik baru saja akan dimulai. Suasana di ruang kerja itu berubah drastis. Keheningan yang tadinya dipenuhi oleh keterkejutan Kirana, kini berganti menjadi keheningan yang berat dan penuh antisipasi. Kirana sudah berhenti tersenyum. Wajahnya kini menampilkan ekspresi yang belum pernah Adit lihat sebelumnya. Sebuah ketenangan yang dingin bercampur dengan kilat amarah yang tertahan di matanya. Ia bukan lagi Kirana yang rapuh dan terluka, melainkan seorang ratu yang singgasananya baru saja diusik. Adit, yang sedari tadi mengamati perubahan ekspresi istrinya, merasakan amarahnya sendiri mendidih. Melihat Kirana yang tegar di hadapannya justru membuat hatinya semakin sakit. Ia bisa membayangkan betapa dalamnya luka yang ditorehkan oleh keluarganya di masa lalu, hingga membentuk ketegaran seperti ini. Dan hari ini, mereka berani mengorek kembali luka itu. Berani-beraninya mereka, desis Adit, suaranya rendah dan berbahaya. Ia berdiri dari kursinya, tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Mereka menggunakan nama perusahaanku, hasil kerja kerasku, untuk menghina istriku. Untuk membuatmu merasa tidak berharga. Kirana, ini tidak bisa dimaafkan. Ia berjalan mendekati Kirana dan memegang kedua bahunya. Ia ingin Kirana tahu bahwa kemarahannya ini bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga milik mereka berdua. Rasa sakitmu adalah rasa sakitku juga. Penghinaan yang kamu terima, aku merasakannya 2 kali lipat. Validasi dari Adit, pengakuan atas rasa sakitnya, adalah hal yang tidak pernah ia dapatkan dari Gilang. Mendengar Adit mengucapkan kalimat itu membuat benteng terakhir di hatinya runtuh. Bukan runtuh karena kesedihan, tapi runtuh untuk memberikan jalan bagi sebuah kekuatan baru yang membara. Mereka pikir mereka ada di puncak dunia karena menantu mereka bekerja di Nusantara Jaya Group. Lanjut Adit, tatapannya berkilat marah. Mereka tidak tahu bahwa pemilik dunia kecil mereka itu adalah suamimu. Adit menatap lurus ke dalam mata Kirana. Ia melihat api pembalasan yang menyala di sana, api yang sama dengan yang berkobar di dalam dirinya. Ia tahu, permintaan maaf atau teguran sederhana tidak akan cukup untuk membayar penghinaan yang telah diterima istrinya. Mereka butuh lebih dari itu. Mereka butuh sebuah pelajaran. Sekarang, kata Adit dengan suara yang mantap dan penuh penekanan. Mas tanya sama kamu, sayang, lupakan tentang menjadi orang baik untuk sejenak. Lupakan tentang memaafkan dan melupakan. Malam ini, Mas ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apa yang kamu ingin Mas lakukan? Apapun yang ada di kepalamu, katakan saja. Apapun yang kamu mau, akan Mas lakukan untukmu. Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah cek kosong. Sebuah kekuasaan mutlak yang diserahkan sepenuhnya ke tangan Kirana. Ini adalah momen yang sangat krusial. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menjadi korban yang pasrah. Ia terbiasa menelan hinaan dan memendam amarahnya sendiri. Ia tidak pernah punya kekuatan untuk melawan. Sekarang, kekuatan itu ada di tangannya. Diwakilkan oleh pria yang berdiri di hadapannya. Kirana terdiam. Otaknya bekerja cepat. Sebagian dari dirinya, sisi lembutnya,
berbisik bahwa balas dendam hanya akan membuatnya sama rendahnya dengan mereka. Buat apa membalas? Bukankah kebahagiaannya bersama Adit sudah menjadi pembalasan terbaik? Tetapi, sisi lain dari dirinya, sisi yang telah terluka dan terinjak-injak, berteriak lebih keras. Ingatan akan wajah sombong Ibu Wati, senyum meremehkan Vika, dan kebisuan Reza yang membiarkan semua itu terjadi, melintas di benaknya. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal harga diri. Ini soal membuktikan bahwa Kirana yang dulu mereka kenal sudah mati. Ini soal menutup babak lama dalam hidupnya dengan sebuah penegasan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ia teringat bagaimana ia diusir dari rumah itu. Bagaimana ia harus membangun hidupnya dari nol dengan air mata dan keringat. Ia teringat malam-malam sepi saat ia mempertanyakan apakah dirinya memang tidak berharga. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tidak kali ini. Kirana mengangkat wajahnya, menatap Adit dengan tatapan yang kini setajam baja. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Aku tidak mau mereka hanya sekadar tahu, Mas, kata Kirana. Suaranya terdengar dingin dan mantap. Aku mau mereka merasakannya. Aku mau mereka berada di puncak kebanggaan mereka, di puncak kesombongan mereka. Dan kemudian aku ingin kita merenggut semuanya dalam sekejap di depan mata mereka. Adit tersenyum tipis. Senyum yang menunjukkan kepuasan. Inilah Kirana yang ingin ia lihat. Kirana yang berani mengambil kembali kekuatannya. Mas suka idemu. Lanjutkan. Aku mau kita undang mereka ke kantor. Usul Kirana. Ke singgasana yang mereka puja-puja itu. Ide yang bagus. Timpal Adit. Otaknya yang strategis langsung bekerja. Tapi kita tidak bisa sekadar mengundang. Kita harus memberi mereka umpan. Sesuatu yang akan membuat kesombongan mereka melambung setinggi mungkin. Mereka saling berpandangan. Dan sebuah rencana yang brilian sekaligus kejam mulai terbentuk. Kita akan panggil Reza, kata Adit. Mulai menyusun strategi. Bukan untuk evaluasi biasa. Asisten pribadiku yang akan menghubunginya besok. Panggilan akan terdengar sangat resmi dan penting. Reza akan dipanggil untuk menghadapku langsung, dengan alasan ada penilaian untuk proyek khusus yang berpotensi membawanya ke jalur promosi direksi. Mata Kirana berbinar. Itu sempurna. Ibu Wati bilang dia akan segera jadi direktur. Kita wujudkan impiannya untuk sesaat. Tepat. Sambung Adit. Dan di akhir telepon, asistenku akan menambahkan satu detail kecil. Dia akan berkata, Pak Praditya sangat terkesan dengan potensi Anda, sehingga beliau ingin berita baik ini dirayakan bersama keluarga terdekat. Silakan ajak istri dan ibu Anda untuk makan siang bersama di ruang dewan direksi besok. Kirana sampai harus menahan tawa membayangkan reaksi Ibu Wati saat menerima undangan itu. Undangan untuk makan siang di ruang dewan direksi bersama CEO. Itu akan menjadi bahan pamer terbesarnya seumur hidup. Mereka akan datang dengan perasaan di atas awan, kata Kirana, membayangkan skenario itu. Mereka akan berdandan semewah mungkin. Mereka akan berjalan masuk ke dalam gedung itu dengan perasaan memiliki dunia. Dan saat itulah, kata Adit, menyelesaikan kalimat Kirana, kita akan menjatuhkan mereka dari langit. Kita akan tunjukkan siapa pemilik dunia yang sesungguhnya. Rencana itu sudah final. Sederhana, elegan, namun mematikan. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur bukan karena kesedihan, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Ia dan Adit berbaring di tempat tidur, bergandengan tangan dalam gelap, seperti dua jenderal yang baru saja selesai merancang strategi perang. Perang untuk merebut kembali sebuah harga diri. Dan besok adalah hari pertempurannya. Pagi menjelang dengan suasana yang sama sekali berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sinar matahari yang masuk ke kamar Kirana dan Adit terasa sama hangatnya. Tetapi udara di antara mereka berdua seolah bergetar oleh sebuah energi baru. Energi dari sebuah rahasia bersama. Dari sebuah rencana yang telah mereka susun dalam keheningan malam. Saat sarapan, tidak banyak kata yang terucap. Namun tatapan mereka berbicara lebih banyak. Sebuah kedipan mata dari Adit. Sebuah senyum simpul dari Kirana. Mereka adalah dua sekutu yang bersiap untuk maju ke medan perang.
Kirana melepas Adit pergi bekerja dengan sebuah kecupan yang lebih lama dari biasanya. Hati-hati di jalan, Mas, bisiknya. Namun di dalam matanya tersirat pesan lain. Lakukanlah. Adit mengangguk mengerti. Senyum di wajahnya menyiratkan keyakinan penuh. Setibanya di kantornya yang megah di puncak Nusantara Jaya Group Tower, Adit tidak langsung memulai rapat rutinnya. Ia memanggil asisten pribadinya, seorang wanita cerdas dan sangat efisien bernama Dewi, ke dalam ruangannya. Dewi sudah bekerja untuk Adit selama hampir 7 tahun dan loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah penjaga gerbang sekaligus tangan kanan Adit yang paling terpercaya. Dewi, selamat pagi. Sapa Adit. Suaranya tenang namun mengandung perintah. Saya butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sedikit di luar kebiasaan. Tentu, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Jawab Dewi, siap dengan buku catatan dan penanya. Adit mencondongkan tubuhnya sedikit. Tolong hubungi seorang manajer pemasaran dari Divisi 3. Namanya Reza Pratama. Saya ingin kamu menjadwalkan pertemuan dengannya di ruang Dewan Direksi, tepat jam 12 siang ini. Dewi mencatat nama itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Baik, Pak. Agenda pertemuan. Katakan padanya ini adalah evaluasi akhir untuk proyek ekspansi pasar regional yang laporannya baru saya terima. Jelas Adit. Sampaikan juga bahwa berdasarkan laporan tersebut, kinerjanya sangat memuaskan dan saya sedang mempertimbangkannya secara serius untuk mengisi posisi direktur pemasaran yang baru. Meskipun sedikit terkejut dengan promosi yang begitu mendadak untuk seorang manajer, Dewi tetap profesional. Baik, Pak, akan saya sampaikan. Tunggu, ada satu hal lagi, tambah Adit. Dan ini bagian yang paling penting. Setelah kamu menyampaikan semua itu, katakan padanya bahwa saya sangat terkesan dengan potensinya, dan sebagai bentuk apresiasi awal, saya ingin kabar baik ini bisa langsung dibagikan dengan keluarganya. Undang dia untuk mengajak serta istri dan ibunya untuk bergabung dalam makan siang eksklusif bersama saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Dewi sedikit mengangkat alisnya. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Mengundang keluarga karyawan untuk makan siang karena potensi promosi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ia melihat sorot mata atasannya yang serius dan ia tahu ini bukanlah saatnya untuk bertanya. Saya mengerti, Pak. Jawab Dewi singkat. Akan saya laksanakan segera. Sementara itu, puluhan lantai di bawah, Reza Pratama sedang memulai harinya dengan perasaan gamang. Pertemuannya dengan Kirana kemarin meninggalkan kesan yang aneh. Ia merasa tidak nyaman dengan cara mertuanya memperlakukan wanita itu. Namun ia terlalu takut untuk menegur. Ia sibuk menenangkan Vika yang sejak semalam terus mengeluh tentang betapa menyebalkannya pertemuan itu. Di tengah lamunannya, telepon di mejanya berdering. Nomor yang muncul di layar adalah nomor dari kantor pusat eksekutif. Jantung Reza langsung berdebar kencang. Panggilan dari lantai teratas biasanya hanya berarti dua hal. Masalah besar atau sesuatu yang sangat penting. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat gagang telepon. Selamat pagi, dengan Reza Pratama di sini. Selamat pagi, Bapak Reza. Saya Dewi, asisten pribadi Bapak Praditya Handoko. Sebuah suara wanita yang terdengar sangat profesional dan berkelas menyapanya dari seberang. Reza langsung duduk tegak di kursinya. Asisten pribadi Pak CEO? Ada urusan apa dengannya? Iya. Pagi, Bu Dewi. Ada yang bisa saya bantu? Bapak Praditya baru saja selesai meninjau laporan proyek ekspansi pasar regional Anda. Lanjut Dewi. Suaranya terdengar datar namun berwibawa. Dan beliau meminta saya untuk menyampaikan bahwa beliau sangat terkesan dengan hasil kerja Anda. Napas Reza tertahan di tenggorokannya. Pak Praditya, sang legenda hidup, pendiri sekaligus CEO perusahaan ini, membaca laporannya, dan beliau terkesan? Benarkah, Bu? Tanya Reza, tak bisa menyembunyikan nada tak percaya dalam suaranya. Benar, Pak. Karena itu, Bapak Praditya ingin bertemu langsung dengan Anda siang ini, tepat pukul 12. Di ruang Dewan Direksi untuk mendiskusikan langkah selanjutnya.
Beliau melihat potensi yang sangat besar dalam diri Anda dan sedang mempertimbangkan Anda secara serius untuk mengisi posisi direktur pemasaran yang akan segera kosong. Rasanya seperti ada kembang api yang meledak di dalam kepala Reza. Direktur. Kata itu terdengar begitu agung. Mimpi terliarnya selama ini. Ia merasa kakinya tidak lagi menapak di lantai. Semua kerja kerasnya, semua lemburnya, akhirnya akan terbayar lunas. Saya tentu saja bisa, Bu. Saya akan ke sana tepat waktu. Terima kasih banyak atas informasinya. Seru Reza. Kegembiraannya meluap-luap. Ada satu hal lagi, Pak Reza. Tambah Dewi. Nadanya masih sama tenangnya. Bapak Praditya berpesan, karena ini adalah sebuah momen penting dalam karir Anda. Beliau ingin kebahagiaan ini bisa langsung dibagikan dengan orang-orang terdekat Anda. Beliau secara khusus mengundang istri dan ibu Anda untuk bergabung dalam acara makan siang di ruang Dewan Direksi setelah pertemuan singkat kita nanti. Jika tadi kepalanya meledak oleh kembang api, kini Reza merasa seperti baru saja meluncur ke bulan. CEO besar itu tidak hanya ingin memberinya promosi, tapi juga ingin bertemu dan menjamu keluarganya. Ini adalah sebuah kehormatan yang tak terhingga. Ini adalah bukti bahwa ia bukan lagi karyawan biasa. Ia adalah bintang baru di perusahaan ini. Tentu saja, Bu. Tentu saja mereka akan datang. Terima kasih banyak. Sungguh, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah telepon ditutup, Reza terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya ia melompat dari kursinya dan mengepalkan tangannya ke udara dalam sebuah selebrasi tanpa suara. Ia berhasil. Ia akan menjadi direktur. Dan yang lebih penting, Ibu Wati akan sangat bangga padanya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyambar ponselnya dan menghubungi nomor ibu mertuanya. Halo, Bu. Sapanya dengan napas terengah-engah karena terlalu bersemangat. Ada apa, Reza? Kamu terdengar aneh. Jawab Ibu Wati dari seberang. Bu, ada kabar luar biasa. Aku akan dipromosikan jadi direktur. Langsung oleh Pak CEO. Beliau sendiri yang bilang. Terdengar pekikan keras dari seberang telepon. Apa? Yang benar kamu, Za? Alhamdulillah. Ya Allah. Ibu sudah tahu kamu pasti akan jadi orang hebat. Ibu tidak salah pilih kamu jadi menantu. Ada lagi, Bu. Lanjut Reza. Semakin bersemangat. Pak CEO mengundang kita. Aku, Vika, dan Ibu. Untuk makan siang bersama di kantornya siang ini. Di ruang Dewan Direksi. Kehebohan di seberang telepon semakin menjadi-jadi. Reza bisa mendengar Ibu Wati berteriak memanggil-manggil nama Vika. Ini adalah kehormatan terbesar. Bu, kita harus bersiap-siap. Tentu saja. Tentu saja. Kamu tenang saja. Biar Ibu yang urus Vika. Kami akan ke salon sekarang juga. Kami akan pakai baju terbaik kami. Kamu jemput kami jam 11. Jangan sampai telat. Ya Tuhan, Reza, Ibu bangga sekali padamu. Telepon ditutup. Reza merasa seperti raja dunia. Sementara itu, di rumahnya, Ibu Wati dan Vika langsung masuk ke dalam mode panik sekaligus euforia. Lemari pakaian dibongkar. Perhiasan dikeluarkan dari kotaknya. Mereka berdebat tentang gaun mana yang paling mewah, tas mana yang paling mahal, sepatu mana yang haknya paling tinggi. Kita harus terlihat sempurna, Vik, kata Ibu Wati sambil mematut dirinya di depan cermin dengan kalung emas barunya. Biar CEO itu tahu kalau menantu ibu ini bukan orang sembarangan. Kita berasal dari keluarga terpandang. Tentu, MA, jawab Vika sambil mengoleskan lapisan lipstik tambahan. Aku tidak sabar melihat wajah para karyawan rendahan itu saat kita berjalan masuk diantar langsung ke ruang CEO. Dan aku jadi berpikir, MA, kalau nanti Reza sudah jadi direktur, kita bisa, kan, cari tahu di bagian apa si Kirana itu bekerja? Kita bisa minta Reza untuk memecatnya. Biar dia tahu rasa. Ibu Wati tertawa terbahak-bahak. Ide bagus. Itu akan menjadi pelajaran yang setimpal untuk kesombongannya kemarin. 1 jam kemudian, ketiganya sudah berada di dalam mobil Reza, melaju menuju pusat kota.
Mereka bertiga tampil begitu glamor dan mencolok, dipenuhi rasa percaya diri dan kesombongan yang meluap-luap. Di benak mereka, hari ini adalah hari penobatan mereka. Hari di mana status sosial mereka akan diakui di level tertinggi. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka tidak sedang melaju menuju sebuah penobatan, melainkan menuju sebuah panggung eksekusi yang telah disiapkan dengan begitu rapi. Menara Nusantara Jaya Group menjulang gagah di antara deretan gedung pencakar langit lainnya. Puncaknya seolah menggapai awan. Fasad kaca birunya berkilauan memantulkan cahaya matahari, memancarkan aura kekuatan dan kemakmuran yang tak terbantahkan. Mobil Reza memasuki area lobi utama, dan seketika itu juga, mereka bertiga seolah memasuki dunia yang berbeda. Lobi gedung itu luar biasa luas dan megah. Lantai marmer putihnya begitu mengkilap hingga mereka bisa melihat pantulan diri mereka sendiri. Langit-langitnya tinggi, dihiasi instalasi seni modern yang artistik. Puluhan orang berpakaian formal berjalan hilir mudik dengan langkah cepat dan efisien, menciptakan dengungan aktivitas yang khas dari sebuah pusat korporasi raksasa. Ibu Wati dan Vika turun dari mobil dengan gaya yang dibuat seanggun mungkin, berusaha keras untuk terlihat terbiasa dengan kemewahan seperti ini, meskipun mata mereka tak bisa berhenti menatap takjub ke sekeliling. Reza berjalan di depan dengan dada dibusungkan, mencoba menampilkan citra seorang eksekutif muda yang sukses. Luar biasa, bisik Vika pada ibunya. Matanya terpukau pada sebuah air mancur dalam ruangan yang menjulang setinggi 2 lantai. Tentu saja, ini adalah tempat kerja calon direktur, balas Ibu Wati dengan bangga. Suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang yang lewat. Reza mendekati meja resepsionis yang panjang dan elegan, yang dijaga oleh 2 orang wanita berpenampilan sempurna. Selamat siang, saya Reza Pratama. Saya ada janji bertemu dengan Bapak Praditya Handoko pukul 12. Salah satu resepsionis itu tersenyum ramah. Senyumnya begitu terlatih dan profesional. Ah, selamat siang, Bapak Reza Pratama. Kami sudah menantikan kedatangan Anda dan keluarga. Ia berbicara ke interkom sejenak. Ibu Dewi akan segera turun untuk menjemput Anda. Silakan menunggu sebentar di area lounge. Perlakuan istimewa itu semakin membumbungkan ego mereka. Mereka diantar ke sebuah area tunggu dengan sofa-sofa kulit yang nyaman. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan penampilan yang sangat berkelas dan elegan menghampiri mereka. Itulah Dewi, asisten pribadi sang CEO. Penampilannya yang sempurna dari ujung rambut hingga ujung sepatu membuat Vika dan Ibu Wati seketika merasa sedikit minder, meskipun mereka tak akan pernah mengakuinya. Selamat siang, Bapak Reza, Ibu. Sapa Dewi dengan suara tenang dan sopan. Saya Dewi. Mari, saya antar Anda ke atas. Bapak Praditya sudah menunggu. Mereka mengikuti Dewi menuju lift khusus untuk jajaran eksekutif. Di dalam lift yang senyap dan berlapis kayu mewah itu, ketegangan bercampur dengan antisipasi semakin terasa. Lift meluncur naik dengan kecepatan tinggi tanpa suara. Melalui dinding kaca lift, mereka bisa melihat pemandangan kota Jakarta terhampar di bawah mereka, semakin kecil dan semakin kecil. Rasanya benar-benar seperti sedang naik ke puncak dunia. Ting! Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Lantai 88. Suasananya jauh berbeda dari lobi yang sibuk. Di sini begitu sunyi, tenang, dan eksklusif. Karpet tebal meredam setiap langkah kaki. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal dari para maestro. Udara seolah lebih tipis, dipenuhi aura kekuasaan yang pekat. Ibu Wati dan Vika saling berpandangan. Mata mereka berbinar kagum. Inilah dunia yang mereka impikan. Dunia para penguasa. Dewi mengantar mereka menyusuri koridor yang senyap hingga berhenti di depan sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu jati solid yang kokoh. Pintu itu tampak begitu mengintimidasi. Ini adalah ruang dewan direksi, kata Dewi. Silakan masuk terlebih dahulu. Bapak Praditya akan segera bergabung dengan Anda setelah menyelesaikan satu panggilan telepon penting. Dewi membuka salah satu daun pintu yang berat itu, mempersilakan mereka masuk. Reza melangkah lebih dulu, diikuti oleh Vika dan Ibu Wati. Begitu mereka bertiga berada di dalam,
Dewi tersenyum tipis sebelum menarik pintu itu dan menutupnya kembali dengan pelan. Suara klik dari pintu yang terkunci terdengar begitu final, seolah mengunci mereka di dalam takdir yang telah menanti. Ruangan itu bahkan lebih spektakuler dari yang mereka bayangkan. Sebuah meja rapat panjang dari kayu mahoni yang dipernis, hingga mengkilap seperti cermin mendominasi ruangan. Belasan kursi kulit bersandaran tinggi tersusun rapi di sekelilingnya. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah dinding kaca raksasa yang menyajikan pemandangan 180 derajat kota Jakarta dari ketinggian. Rasanya seperti sedang berada di dalam kokpit pesawat raksasa yang mengendalikan seluruh kota. Mereka bertiga berdiri terpaku selama beberapa saat, terpesona oleh kemegahan itu. Lalu, mata mereka mulai menjelajahi isi ruangan. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di ujung terjauh ruangan, di dekat jendela kaca raksasa, salah satu kursi kulit itu terisi. Seseorang sedang duduk di sana, membelakangi mereka, menatap ke arah pemandangan kota. Sosok itu tampak begitu tenang dan familiar. Saat kursi itu berputar perlahan, jantung mereka bertiga seolah berhenti berdetak. Itu Kirana. Ia duduk di sana dengan begitu anggun, mengenakan sebuah gaun kerja sederhana namun elegan berwarna biru tua. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebih. Ia menatap mereka dengan ekspresi yang datar dan sulit dibaca. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan. Ia tampak seolah-olah memang seharusnya berada di sana. Reza adalah yang pertama membeku karena kebingungan. Untuk apa Kirana ada di sini? Di ruang dewan direksi? Apakah ini sebuah kebetulan yang luar biasa aneh? Apakah dia salah satu staf yang sedang menyiapkan ruangan? Vika, setelah pulih dari keterkejutan awalnya, langsung memasang senyum mengejek. Ia menyikut lengan Ibu Wati. "Ma, lihat itu," bisiknya sinis. "Dunia ini sempit sekali, ya? Ternyata si perempuan sial itu kerja di sini. Paling-paling juga bagian bersih-bersih atau jadi office girl. Pantas saja kemarin gayanya sombong. Ternyata cuma petugas di perusahaan menantu mama." Ibu Wati tersenyum penuh kemenangan. Ah, takdir memang lucu. Ia merasa mendapatkan bonus hiburan hari ini. Ia menatap Kirana dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Di benaknya, berbagai skenario kejam mulai tersusun. Nanti, setelah Reza resmi diumumkan sebagai direktur, ia akan berjalan menghampiri Kirana. Ia akan berkata, "Oh, jadi kamu kerja di sini, ya? Kebetulan sekali. Kenalkan, ini bos barumu." Itu akan menjadi pembalasan yang manis untuk sikap Kirana kemarin. Kasihan sekali nasibnya, ya. Bisik Ibu Wati kembali pada Vika. Suaranya sengaja dibuat cukup keras agar mungkin bisa terdengar oleh Kirana. Dicerai Gilang, hidupnya jadi susah sampai harus kerja jadi pesuruh di perusahaan besar. Memang sudah takdirnya jadi orang rendahan. Kirana, dari ujung ruangan, mendengar bisikan-bisikan itu. Ia bisa melihat senyum sinis di wajah Vika dan tatapan menghina dari Ibu Wati. Namun, ia tidak bereaksi. Ia hanya terus menatap mereka dengan tenang, membiarkan mereka menikmati euforia sesaat mereka. Membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, karena ia tahu, sebentar lagi ia dan suaminya akan memotong sayap mereka tanpa ampun. Di tengah kesombongan mereka tidak menyadari suara langkah kaki yang mendekat dari arah pintu di belakang mereka. Mereka terlalu sibuk merendahkan Kirana hingga tidak mendengar suara pintu yang kembali terbuka dengan pelan. Panggung telah siap. Para aktor antagonis telah berada di tempatnya. Dan sekarang, sang sutradara utama akan segera memulai pertunjukannya. Di tengah keheningan yang tegang, suara pintu ganda yang terbuka terdengar begitu keras, memecah kesunyian dan menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Sosok yang melangkah masuk adalah Praditya Handoko. Ia mengenakan setelan jas berwarna arang yang dijahit sempurna, menampilkan postur tubuhnya yang tinggi dan tegap. Setiap langkahnya memancarkan aura wibawa dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Aura yang 100 kali lebih kuat dari citra yang coba ditampilkan Reza. Wajahnya tenang, namun matanya yang tajam seolah mampu menembus dan membaca isi kepala setiap orang. Begitu melihatnya, Reza langsung berdiri tegak.
Jantungnya berdebar kencang karena gugup dan antisipasi. Ia menyikut Vika dan ibunya, memberi isyarat agar mereka segera berdiri dan menunjukkan rasa hormat. "Selamat siang, Bapak Praditya." Sapa Reza dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha terdengar mantap namun gagal total. Ia membungkukkan badannya sedikit lebih dalam dari yang seharusnya. Ibu Wati dan Vika ikut berdiri, memasang senyum terbaik mereka yang paling manis dan paling palsu. "Selamat siang, Pak CEO." Sapa Ibu Wati dengan nada yang dibuat semanja mungkin, seolah sedang berbicara dengan teman arisan lamanya. Vika hanya mengangguk anggun. Matanya berbinar menatap pria sukses dan tampan di hadapannya. Mereka sama sekali tidak menyadari tatapan dingin Adit yang menyapu mereka bertiga selama sepersekian detik sebelum akhirnya berhenti dan melembut saat bertemu pandang dengan Kirana. Mengabaikan sapaan mereka bertiga, Adit berjalan lurus melewati mereka seolah mereka hanyalah perabotan tak terlihat. Ia berjalan santai menuju ujung ruangan. Tempat Kirana masih duduk dengan tenang. Reza, Vika, dan Ibu Wati hanya bisa menatap dengan bingung. Senyum kaku masih membeku di wajah mereka. Adit berhenti di samping kursi Kirana. Ia menunduk sedikit dan memberikan sebuah kecupan lembut di puncak kepala istrinya. Sebuah gestur mesra dan posesif yang dilakukan di depan mata mereka semua. "Maaf membuatmu menunggu, sayang," bisiknya dengan suara yang cukup keras untuk terdengar di seluruh ruangan yang senyap itu. Dunia seakan meledak di hadapan Reza, Vika, dan Ibu Wati. Kata, "Yang." Kecupan di kening. Perlakuan mesra itu. Otak mereka berusaha keras untuk memproses apa yang baru saja mereka lihat. Kebingungan total terpancar di wajah mereka. Mungkin mereka salah dengar? Mungkin Kirana ini adalah kerabat dekat sang CEO? Adik perempuannya mungkin? Adit kemudian berbalik. Kini menghadap penuh pada tiga tamunya yang tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Ia melingkarkan satu tangannya dengan protektif di bahu Kirana yang masih duduk. Wajahnya yang tadi lembut saat berbicara dengan Kirana, kini kembali dingin dan tak terbaca. "Selamat siang," sapanya kembali, kali ini dengan nada formal yang menusuk. "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Saya lihat Anda semua sudah bertemu dengan orang yang paling penting di ruangan ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara, memaksa mereka untuk melihat ke arah Kirana yang kini menjadi pusat perhatian. "Sebelum kita melanjutkan lebih jauh," kata Adit, suaranya terdengar jelas dan tegas di seluruh ruangan. "Ada baiknya saya melakukan perkenalan yang pantas. Bapak Reza, Ibu, perkenalkan." Adit mengencangkan rangkulannya di bahu Kirana. "Ini Kirana Anindita, istri saya." Jika sebuah bom atom meledak di dalam ruangan itu, efeknya mungkin tidak akan sedahsyat pengumuman singkat tersebut. Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Ibu Wati dan Vika lurus seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan yang absolut. Mulut Ibu Wati ternganga lebar. Riasan tebalnya tidak mampu menutupi warna pucat pasi yang menjalari wajahnya. Vika mundur selangkah. Tangannya menutup mulut. Matanya membelalak ngeri seolah baru saja melihat hantu. Namun, yang paling hancur adalah Reza. Kakinya terasa seperti jeli. Tak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Lututnya lemas dan ia nyaris terjatuh. Istri? Kirana, mantan istri kakak iparnya yang selalu mereka hina, yang mereka anggap sebagai perempuan rendahan pembawa sial, adalah istri dari Praditya Handoko, sang CEO legendaris, pria yang ia puja sebagai idolanya, pria yang memegang nasib karirnya di ujung jari. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Ia pasti sedang berhalusinasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Seluruh bualan mertuanya, semua hinaan yang mereka lontarkan kemarin di mal, semua bisikan sinis mereka beberapa menit yang lalu di ruangan ini, kini berputar kembali di kepalanya seperti film horor. Dan film itu disaksikan langsung oleh sang tokoh utama. "Istri?" Suara Ibu Wati akhirnya keluar, terdengar seperti cicitan tikus yang sekarat. Ia menatap Kirana, lalu Adit, lalu kembali ke Kirana, berharap ini semua hanyalah lelucon yang sangat tidak lucu. Adit tidak menghiraukan pertanyaannya. Tatapannya kini terkunci pada Reza, tatapan seorang predator yang telah berhasil menjebak mangsanya. "Pak Reza."
Katanya dengan nada yang tenang namun mematikan. Kemarin, istri saya pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Sesuatu yang sangat jarang ia lakukan, karena ia adalah wanita yang sangat tegar. Saya jadi penasaran, apa yang bisa membuat wanita sekuat istri saya sampai meneteskan air mata? Setiap kata Adit bagaikan palu godam yang menghantam kepala Reza. Lalu ia bercerita, lanjut Adit, berjalan perlahan mendekati mereka, sementara Kirana tetap duduk, mengamati drama itu dengan ketenangan seorang dewi. Ia bercerita tentang sebuah pertemuan tak terduga di pusat perbelanjaan. Ia bercerita tentang bagaimana ia dipermalukan, direndahkan, dan dihina di depan umum. Ia bercerita tentang bagaimana masa lalunya diungkit-ungkit hanya untuk membuatnya merasa kecil. Dan yang menarik, ia bercerita tentang bagaimana keluarga Anda dengan bangganya memamerkan Anda, seorang manajer hebat di Nusantara Jaya Group. Adit kini berdiri tepat di hadapan Reza yang gemetar hebat. Saya harus berterima kasih pada Anda, Pak Reza. Berkat kesombongan keluarga Anda yang menyebut nama perusahaan ini berkali-kali, saya jadi tahu siapa yang telah menyakiti hati istri saya. Dan betapa ironisnya, ternyata orang itu adalah salah satu karyawan saya sendiri. Pak saya minta maaf. Reza akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terbata-bata. Saya tidak tahu sungguh. Anda tidak tahu? Potong Adit, suaranya menajam. Anda duduk di sana, mendengarkan semua hinaan itu, dan Anda tidak melakukan apa-apa. Kebisuan Anda adalah persetujuan, Pak Reza. Anda membiarkan istri saya direndahkan demi menyenangkan mertua Anda. Anda pikir saya mau mempekerjakan orang dengan karakter serendah itu di jajaran manajemen saya? Di sudut ruangan, Vika akhirnya tak tahan lagi. Ini pasti jebakan, pekiknya histeris, menunjuk ke arah Kirana. Perempuan ini pasti sengaja merencanakan semuanya. Dia ular. Dia sengaja menjebak kita. Adit bahkan tidak menoleh ke arah Vika. Matanya masih menusuk Reza. Saya sudah meminta Departemen SDM untuk melakukan tinjauan ulang terhadap kinerja Anda pagi tadi. Hasilnya, cukup mengecewakan. Angka penjualan Anda biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Laporan proyek yang Anda banggakan itu ternyata lebih banyak polesan kata-kata daripada substansi. Anda bukanlah aset berharga bagi perusahaan ini, Pak Reza. Anda hanyalah karyawan biasa yang kebetulan pandai menjilat. Penghinaan itu begitu telak, menghancurkan seluruh citra diri yang telah Reza bangun selama bertahun-tahun. Jadi, Adit mengambil jeda terakhir, jeda yang terasa seperti keabadian. Setelah mempertimbangkan kinerja Anda yang biasa saja, dan yang lebih penting, karakter Anda yang sangat tidak terpuji, saya rasa perusahaan ini bukan lagi tempat yang cocok untuk Anda. Adit menatap Reza lurus di mata, mengucapkan vonis matinya dengan suara yang dingin dan final. Anda dipecat. Efektif saat ini juga. Kata, dipecat, menggema di ruangan kedap suara itu. Itulah paku terakhir di peti mati Reza. Seluruh impiannya, kebanggaannya, masa depannya, hancur lebur menjadi debu dalam sekejap. Efeknya langsung terasa. Ibu Wati, yang sedari tadi sudah terhuyung-huyung, akhirnya tidak kuat lagi. Matanya memutih dan tubuhnya ambruk ke lantai seperti karung beras. Ia pingsan. Vika menjerit histeris melihat ibunya jatuh. Lalu ia menatap Adit dan Kirana dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya menangis sejadi-jadinya. Riasan mahalnya luntur berantakan di wajahnya. Dan Reza, ia hanya berdiri mematung. Wajahnya kosong, tak berwarna. Ia tidak pingsan, tidak juga menangis. Ia hanya hancur. Hancur sehancur-hancurnya dari dalam. Ia menatap Kirana, wanita yang dulu ia pandang sebelah mata, kini duduk di singgasananya, menyaksikan keruntuhannya dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Kirana memang tidak tersenyum. Ia tidak merasakan kebahagiaan dari penderitaan mereka. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang membebani hatinya selama bertahun-tahun kini terangkat sudah. Babak ini telah resmi berakhir. Adit menekan sebuah tombol di interkom mejanya. Dewi, tolong panggil tim medis dan 2 orang petugas keamanan ke ruang dewan direksi sekarang.
Ada sedikit masalah yang perlu dibereskan. Pertunjukan telah usai. Tirai telah ditutup. Dan bagi keluarga yang mabuk oleh kesombongan itu, mimpi indah mereka telah berakhir dan berubah menjadi mimpi buruk yang abadi. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang dramatis di puncak Menara Nusantara Jaya Group. Angin sore yang sejuk berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman yang terawat rapi. Kirana duduk di ayunan rotan di teras belakang rumahnya. Secangkir teh melati hangat berada di tangannya. Matanya menatap hamparan rumput hijau dan kolam ikan koi yang airnya berkilauan ditimpa cahaya matahari senja. Kedamaian. Itulah satu kata yang paling bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Ia teringat kembali hari itu. Pemandangan Ibu Wati yang digotong keluar oleh tim medis, Vika yang meraung-raung seperti orang gila, dan Reza yang berjalan gontai dipapah oleh petugas keamanan dengan tatapan kosong. Pemandangan itu tidak memberinya rasa puas yang meluap-luap seperti yang mungkin dibayangkan orang. Sebaliknya, ia justru merasa kasihan. Kasihan melihat bagaimana kesombongan bisa membutakan dan akhirnya menghancurkan pemiliknya sendiri. Adit keluar dari dalam rumah, membawa sepiring pisang goreng hangat kesukaan Kirana. Ia duduk di samping istrinya, merangkul bahunya dengan lembut. "Melamun lagi, sayang?" tanyanya. Kirana tersenyum dan menyandarkan kepalanya di dada Adit. "Cuma teringat sebentar. Rasanya seperti sudah lama sekali." "Ya, Mas." "Waktu memang terasa cepat saat kita bahagia," balas Adit, mengecup puncak kepala Kirana. "Apa kamu pernah menyesal? Menyesali apa yang kita lakukan pada mereka?" Kirana terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Apakah ia menyesal? Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, aku tidak menyesal. Awalnya aku pikir, apa yang kita lakukan itu terlalu kejam. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, itu bukan tentang balas dendam. Itu tentang menetapkan batasan. Itu tentang mengambil kembali harga diriku yang pernah mereka rebut. Kalau kita tidak melakukan itu, mungkin seumur hidupku aku akan selalu merasa menjadi Kirana yang lama, Kirana yang lemah. Tapi sekarang, aku merasa bebas, Mas. Benar-benar bebas." Kejadian itu memang menjadi titik balik baginya. Ia tidak lagi merasa terhantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Luka itu akhirnya benar-benar sembuh, meninggalkan bekas samar sebagai pengingat, bukan sebagai sumber rasa sakit. Mereka tidak pernah mencari tahu lagi kabar keluarga itu secara langsung. Namun dunia bisnis Jakarta begitu kecil. Kabar angin tak bisa dihindari. Dewi, asisten Adit, pernah bercerita bahwa setelah insiden itu, reputasi Reza hancur total. Berita pemecatannya oleh CEO NJG langsung menyebar di kalangan para headhunter. Tidak ada perusahaan besar yang mau mengambil risiko mempekerjakan orang dengan rekam jejak seperti itu. Kabar yang lebih mengejutkan datang beberapa minggu kemudian. Gilang, mantan suami Kirana, ternyata memiliki beberapa proyek yang bergantung pada posisi dan koneksi Reza di Nusantara Jaya Group. Setelah Reza dipecat, semua pintu itu tertutup rapat. Usahanya goyah, dan menurut gosip, ia terpaksa menjual beberapa aset untuk menutupi kerugian. Kesialan yang dulu selalu dituduhkan pada Kirana, ternyata kini berbalik menimpa mereka. Ibu Wati, setelah pulih dari pingsannya, dikabarkan jatuh sakit karena stres dan malu. Lingkaran sosialita yang dulu memuja-mujanya kini berbalik mencibir di belakangnya. Kemewahan dan kebanggaan yang menjadi topeng mereka, kini retak dan hancur berkeping-keping. Mereka menuai apa yang selama ini mereka tanam. Kirana mendengarkan semua kabar itu tanpa emosi berlebih. Itu adalah konsekuensi alami dari perbuatan mereka sendiri. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada masa kini dan masa depannya bersama Adit. Toko bunga kecilnya, Kembang Kirana, semakin berkembang pesat. Ia baru saja menandatangani kontrak untuk menjadi pemasok bunga tetap untuk beberapa hotel bintang 5, sebuah pencapaian yang ia raih murni karena kerja keras dan bakatnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, aroma tanah basah setelah hujan, mekarnya kuntu mawar baru, dan senyum Adit saat menyambutnya pulang. "Aku bangga sekali padamu," kata Adit, seolah bisa membaca pikiran Kirana. "Kamu membangun bisnismu dari nol.
Kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, bahkan jauh sebelum insiden itu terjadi. Itu semua juga berkat dukunganmu, Mas. Balas Kirana tulus. Kamu yang memberiku kepercayaan diri untuk memulai lagi. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati senja yang mulai berganti malam. Kirana menyadari pelajaran terbesar dari semua ini. Kekayaan sejati bukanlah tentang saldo di rekening bank, jabatan mentereng, atau tas bermerek yang dipamerkan. Kekayaan sejati adalah kedamaian hati. Kekayaan sejati adalah memiliki seseorang yang mencintaimu apa adanya, yang siap menjadi perisaimu saat dunia menyerang, dan yang percaya padamu bahkan saat kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Ia telah kehilangan pernikahan yang ia kira akan abadi, namun sebagai gantinya ia menemukan cinta sejati. Ia telah kehilangan harga diri yang diinjak-injak, namun sebagai gantinya ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Takdir memang punya cara yang lucu untuk menyeimbangkan segalanya. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya di ufuk barat, meninggalkan semburat warna jingga dan ungu di langit. Lampu-lampu taman di rumah mereka menyala otomatis, menciptakan suasana yang hangat dan romantis. Kirana menatap suaminya, pria yang telah menunjukkan padanya arti cinta yang sesungguhnya. "Terima kasih, Mas," bisiknya. "Untuk apa?" tanya Adit. "Untuk segalanya. Karena telah menjadi fajar setelah badai panjang dalam hidupku." Adit tersenyum. Ia merengkuh Kirana lebih erat. Di bawah langit senja yang indah, di dalam pelukan pria yang paling ia cintai, Kirana tahu bahwa ia telah benar-benar sampai di rumah. Masa lalu yang kelam telah resmi ia kubur, dan di hadapannya terbentang masa depan yang cerah, secerah fajar yang selalu datang setelah malam tergelap sekalipun. Dan ia siap menyongsongnya dengan hati yang utuh dan penuh rasa syukur.